Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba menjelaskan panduan teknis terkait penggunaan sistem IDANKEM UMHT Kampus AK. Ini merupakan pedoman yang bisa dijadikan acuan bagi semua pengguna sistem yang nantinya pedoman ini akan saya upload di web system, yaitu bisa ditemui di menu bagian atas website terdapat menu info sistem. Nantinya di sana akan selalu diinformasikan bila terdapat update pada sistem. Bisa diperhatikan dengan nanti ada tandanya di bagian-bagian di dokumen, yaitu misalkan di bagian 1 pengantar. Nanti terdapat misalnya ada keterangan diperbarui pertanggal kapan. Jadi kalian bisa selalu mengecek juga nih ada info terkait sistem yang terupdate yang diberikan oleh admin atau tidak terkait penggunaan sistem. Jadi silakan juga nanti rutin dicek ya di sana ya. Dilihat ada dokumen penggunaan yang diperbarui atau tidak terkait acuan buat kalian. Kembali ke pedoman ini, kita akan membahas ya panduan teknis part pertama, yaitu yang terdapat di bagian kedua di pedoman. Penjelasan teknis sistem IDANKEM. Nah, untuk yang pertama ini, mungkin saya akan menjelaskan terkait akses web untuk umum dan akses panitia terlebih dahulu. Nanti terkait akses pengawas akan saya jelaskan kemungkinan dalam video selanjutnya. Untuk penjelasan teknis sistem IDANKEM, yang pertama kita mulai dari cara mengakses website IDANKEM. Untuk pengaksesan website, silahkan kalian ketikkan alamat web ini di browser kalian. Alamat ada di https://dankem.uniftamrinak.com. Sekarang kita coba buka ya browser. Kita ketikkan https://dankem.uniftamrinak.com. Ketikkan secara persis dan lengkap ya. Nah, ini merupakan tampilan dari website IDANKEM kita. Bisa dilihat seperti ini. Oke, tadi saya sebut di sini ada menu info sistem. Nah, di sini ada panduan juga nih. Nanti kalian bisa klik di sini untuk tahu info terbaru terkait pedoman sistem. Kita kembali ke pedoman lagi. Dalam penggunaan IDANKEM dibagi dalam 3 bagian akses. Seperti yang saya sebut tadi, yaitu ada umum, akses panitia, dan akses pengawas. Untuk yang pertama adalah akses umum. Akses umum yaitu seluruh pihak yang berkepentingan terhadap kegiatan kemahasiswaan. Jadi umum ini dimaksudkan siapapun yang melihat atau membuka website IDANKEM, dia akan bisa melihat beberapa menu yang ditampilkan di halaman utama. Namun di sini ada note ya, bahwa untuk akses umum ini atau mungkin masyarakat kampus, kecuali panitia ataupun lembaga, itu dilarang untuk melakukan registrasi di sistem. Karena yang boleh melakukan registrasi itu
hanya perwakilan ketua atau wakil panitia acara atau kegiatan. Jadi yang harus melakukan registrasi itu cuma panitia ya, lembaga ataupun keorganisasian BEM, BLM, HIMA, LDF itu tidak perlu registrasi, hanya panitia saja. Nantinya untuk umum, masyarakat umum atau masyarakat kampus dapat melihat yang pertama, melihat data dan status pengajuan proposal acara. Dan yang kedua, dapat melihat data atau status pengajuan LPJ. Kita coba lihat ya di web. Kita buka kembali. Nah, untuk melihat data laporan LPJ, masyarakat kampus bisa melihat dengan cara perhatikan menu di atas, terdapat dua menu, data laporan proposal dan data laporan LPJ. Untuk melihat semua pengajuan proposal, masyarakat umum bisa membuka menu ini dengan cara diklik. Nantinya muncul seperti ini. Nah, di sini di tabel ini nantinya akan menampilkan seluruh proposal yang telah diajukan oleh ketua atau wakil panitia acara. Nah, di sini akan tampil semua nih, akan ditampung dalam tabel ini. Jadi, semua masyarakat kampus bisa lihat nih di sini. Ada proposal apa aja sih, ada acara apa aja sih yang dilakukan oleh keorganisasian di kampus. Nah, kalian bisa lihat di sini. Untuk keterangan rinci di tabelnya, kalian bisa baca sendiri ya. Nanti ada kode proposal, prokernya apa, divisi siapa, kegiatan apa, kebutuhan acaranya berapa, pengajuan dankem berapa, pengajuan dana lembaga ada atau tidak, berapa nominalnya, acaranya kapan. Nah, untuk Kom 2 ini nanti di sini bisa terlihat nih statusnya apakah proposal ini sudah disetujui oleh Komisi 2 atau belum. Kemudian verifikasi ini untuk mengetahui status apakah proposal ini sudah disetujui oleh para pengawas lainnya. Ya, ini untuk proposal. Sedangkan untuk laporan LPJ sebenarnya hampir mirip. Jadi memang muncul juga nih tabel terkait LPJ. Nanti di sini akan muncul semua laporan pertanggungjawaban yang sudah diupload ke sistem. Kurang lebih sama seperti proposal, nanti ada keterangannya. Nah, ini untuk masyarakat kampus ataupun umum bisa melihat di sini terkait LPJ apa saja yang sudah diupload. Jadi itu kita kembali ke dokumen lagi ya. Untuk umum cukup sampai di situ ya. Hanya terbatas bisa melihat dua data tersebut. Nah, selanjutnya kita menuju ke akses panitia. Panitia itu sendiri terdiri dari ketua atau wakil pelaksana acara atau kegiatan. Nantinya, panitia yang akan melakukan pengajuan proposal atau LPJ di sistem iDankem. Dan panitia yang boleh melakukan pengajuan proposal atau LPJ hanyalah ketua atau wakil, salah satu saja ya. Jadi, ketua atau wakil dari panitia acara akan melakukan pengajuan proposal dan LPJ di sistem menggunakan akun masing-masing. Maksudnya, ketika memang ada suatu acara ingin mengajukan pengajuan proposal misalnya, maka nanti silakan dipilih misalnya ketua atau wakilnya yang akan melakukan penguploadan ke sistem. Nanti ketua itu dengan akunnya ya akan melakukan proses tahap-tahap yang harus dilalui untuk proses pelaporan pengajuan proposal ataupun LPJ. Atau sebaliknya misalnya wakilnya saja nih yang akan melakukan proses tersebut. Ya boleh juga. Yang penting akunnya itu harus masing-masing. Dan yang perlu diingat bahwa ketika memang proposal sudah diupload oleh ketua, nanti LPJ-nya juga harus diupload oleh ketua. Begitu pula misalnya proposal yang mengupload wakil, nanti LPJ-nya juga harus yang mengupload wakil dengan akun masing-masing ya.
akunnya si ketua ataupun akunnya si wakil. Oke, selanjutnya yaitu yang pertama, panitia itu harus melakukan registrasi, yaitu melakukan pendaftaran sebagai panitia di website. Caranya kita buka langsung di website. Kita sudah buka halaman website, boleh kita refresh misalnya. Nah, yang perlu diperhatikan di website ini terdapat menu yang namanya daftar panitia. Bisa dilihat di sini ataupun di sini nih, daftar panitia. Nah, silahkan nih untuk ketua atau wakil mengklik menu yang mana aja antara dua ini. Misalnya kita klik yang di sini saja ya. Kita klik daftar panitia. Nantinya akan muncul form pendaftaran. Ini harus diisi secara benar oleh panitia. Dengan yang pertama menginput NIM mahasiswa. Di sini saya akan memakai contoh akun demo aja ya, seolah-olah ya. Jadi ya, misalnya saya sebagai ketua acara tutus nanti misalnya. Oke, misalnya untuk NIM, misalnya NIM saya 1000, nama lengkap saya tulis sebisa mungkin lengkap ya, karena ini penting nih nanti buat konfirmasi juga terkait nama dan lain-lain itu datanya harus benar-benar sesuai. Jabatan organisasi tadi saya mau mencontohkan bahwa saya ketua nih, ketua pelaksana misalnya dari tutus berarti ya tadi ya. Kemudian jurusannya saya misalnya akuntansi, sorry, kalau misalnya ini kemungkinan saya anak manajemen berarti ya. Manajemen pasar modal, alamat email silahkan ditulis dengan benar. Di sini harus kalian tulis email kalian yang aktif ya, karena email ini juga nanti bisa dijadikan salah satu recovery system ketika kalian lupa password nih. Nanti bisa dicari ulang password kalian via email. Jadi tulis yang benar, tapi di sini saya nulis pakai demo aja. Kemudian nomor handphone juga harus benar ya yang aktif, yang terdapat WhatsApp-nya, karena nanti kalian bisa saja dikonfirmasi via WhatsApp tersebut. Oke, tempat lahir, tanggal lahir. Untuk tanggal lahir formatnya tahun, 4 digit tahun, 2 digit bulan, 2 digit hari. Nah, ketika kalian klik di sini sebenarnya akan muncul tabel seperti ini nih. Kalian akan bisa klik misalnya tanggal lahir kalian kapan sih dimundur sampai ketemu di tahun dan bulan yang tepat. Atau kalau mau lebih ringkas bisa juga klik manual dengan format ini ya. Misalnya saya lahirnya di 1993, kemudian bulannya bulan Desember, tanggal misalnya 01. Nah, tinggal seperti itu kalau mau lebih singkat. Sekarang selanjutnya password. Password ini harus diingat ya. Misalnya saya pakai ini. Kemudian input kode CAPTCHA di bawah ini. Silahkan masukkan kode di sini seperti huruf atau angka yang tampil di bagian ini. Yang penting huruf atau angkanya sama ya, tidak perlu sama besar kecilnya. Jadi kita tulis, ini harus diisi. Oke, kalau sudah, cek sekali lagi. Kalau sudah yakin semuanya, klik simpan data. Akan muncul sukses registrasi akun kamu. Nah, sekarang kita coba geser ke atas setelah muncul itu. Nah, di sini dikasih tahu nih, selamat pendaftaran berhasil. Di sini sebutkan username dan password kita. Mohon diingat jika perlu screenshot ya. Tapi ingat ya, ini akses ini tolong digunakan sedangkan semestinya ya. Kalau memang ini akun ketua, ya mohon akun ini hanya dipegang oleh ketua saja. Ataupun misalnya akun wakil, ya pegang oleh wakil saja. Jangan diberikan ke orang lain walaupun dalam satu panitian kamu ya. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, oke, kita balik lagi ke pedoman dulu. Registrasi sudah, kemudian kita melakukan login untuk masuk ke sistem. Oke, untuk login mungkin kita refresh dulu, bisa klik sini
atau mungkin ini di refresh. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Untuk login panitia, silahkan klik button yang di sini yang berwarna biru yang bertuliskan login panitia. Kita klik, akan muncul seperti ini. Silahkan masukkan NIM. Tadi saya nulis 1000, kemudian passwordnya ya. Kalau sudah, login. Sukses, login berhasil. Ketika login berhasil, kita akan dibawa ke halaman utama dari panitia. Jadi ini halaman utamanya. Nah, yang perlu diperhatikan nantinya seharusnya di menu sini ini ada selain main menu yang berisi beranda pengumuman, terus ada data diri yang berisi upload foto dan isi data diri. Di sini seharusnya nanti ada menu yaitu untuk menginput proposal dan LPJ. Namun untuk penginputan itu menunya belum keluar sebab kita harus melanjutkan terlebih dahulu proses selanjutnya. Kita coba cek dulu ya ke pedoman lagi ya. Untuk selanjutnya yaitu lupa password. Bila ada kejadian kalian lupa password, mungkin ini akan saya logout dulu ya. Nanti kita coba login lagi. Bila nanti panitia misalkan lupa password seperti yang saya bilang di awal tadi bahwa email itu sangat penting untuk recovery password, kalian itu bisa untuk recovery password ketika lupa dengan lakukan klik di login panitia dulu. Ini kalian klik. Nah, di sini ada tampilan nih. Lupa password panitia, klik sini. Nah, untuk yang lupa password, silakan klik ini ya. Nanti muncul tampilan seperti ini, reset password khusus panitia. Nah, tuliskan email di sini nih. Silakan dituliskan emailnya yang sudah terdaftar dalam sistem, yang pernah kalian input pada saat pendaftaran, ataupun mungkin pernah kalian update di profile, silakan. Pokoknya di input email yang didaftarkan di sistem, kemudian submit. Nantinya kalian akan dikirimkan password ke email tersebut. Silakan cek di inbox kalian atau mungkin bisa juga di folder spam atau junk. Silakan dicek ya. Nanti akan masuk password kalian. Pada kasus ini saya tidak mencoba bagaimana proses reset password, tapi konsepnya seperti itu. Oke, kita kembali lagi ke panduan. Selanjutnya adalah mengisi data diri lanjutan, yaitu upload foto dan data diri tambahan. Nah, di sini nih maksud saya nih tadi kenapa penginputan proposal dan LPJ belum keluar. Jadi, semua panitia wajib lakukan pengisian data diri lanjutan agar menu pengajuan proposal dan LPJ itu bisa terlihat. Kita kembali ke website. Kembali, kita login dulu lagi karena tadi saya logout. Nah, jadi untuk memunculkan tombol pengajuan proposal dan LPJ, kita harus melengkapi data diri lanjutan, yaitu di bagian ini. Yang pertama, kita melakukan upload foto. Klik menu upload foto, muncul seperti ini. Silahkan upload foto selfie dengan pakaian, usahakan semi formal ya. Silahkan pilih browse, kemudian cari foto kalian. Misalnya saya akan pakai foto ini ya. Kalau sudah dipilih, klik Save Change. Sukses. Nah, foto kalian terupload. Oke, upload foto selesai. Kita sekarang mengisi data diri lanjutannya. Diklik ya, menu isi data diri akan muncul seperti ini. Di sini ketahuan nih statusnya, progresnya, bahwa untuk upload foto sudah lengkap. Nah, kita lanjut mengisi ini. Untuk data diri, ini yang
nomor pendaftaran, jurusan, jabatan organisasi, sudah terdapat datanya. Nah, kita isi yang masih kosong nih. NIK ya, nomor induk yang di KTP ya. Jadi masukkan nomor KTP di sini. Tolong lakukan pengisian sesuai dengan data kalian ya. Jangan asal, karena ini penting demi menjaga ya keabsahan dari proposal ataupun LPG yang kalian upload nantinya. Tapi kalau di sini saya ngisinya masih ngasal karena ini akunnya demo. Tuliskan juga nomor kakak kalian, email masih benar, nama sudah benar, tempat, tanggal lahir, jenis kelamin, laki-laki, agama Islam, nomor handphone sudah benar. Misalkan anak ketiga, jumlah saudara 3, tinggi badan 165, misalnya berat badan 45. Kalau sudah, simpan data diri. Yang perlu diingat sebelum simpan data diri, pastikan dulu nih data ini sudah kalian input secara benar. Pastikan baik-baik karena penginputan ini hanya bisa satu kali. Jadi setelah sekali diinput kalian tidak bisa mengisi ulang ya. Perhatikan baik-baik dan kemudian kalau sudah simpan. Kalau sudah kita lanjut ke tab kedua yaitu data alamat. Isikan sesuai KTP kalian. Misalnya tinggal bersama orang tua, jarak ke kampus dalam meter ya. Berarti misalnya kamu kilo, ini tulisnya misalnya 4 kilo ya, berarti 4.000 meter. Berapa menit ke sekolah? 35 menit. Transportasi naik sepeda motor. Kalau sudah, simpan data alamat. Tapi ingat lagi, ini hanya bisa isi sekali, jadi konfirmasi sekali lagi bahwa data yang kamu isi sudah benar, tidak ada kesalahan ataupun typo. Kalau sudah, simpan data alamat. Sukses, data berhasil disimpan. Untuk melihat progres pengisian formulir, dengan cara kita mengklik isi data diri. Nah, bila sudah muncul nih tulisan kamu telah mengisi data diri dan bila ada perubahan penting silakan chat CS admin. Nah, bila udah muncul kayak gini berarti kamu sudah lengkap nih melakukan upload foto dan isi data diri. Dan kalau kalian perhatikan, sekarang muncul nih menu pengajuan proposal atau PD dan menu pengajuan LPJ atau LPD. Setelah kamu memang sudah selesai mengisi data diri lanjutan ya, menunya akan muncul. Jadi seperti itu. Kita balik lagi ke pedoman panduan. Selanjutnya ialah merubah nama, email, atau password. Bagi kalian mungkin ada satu masa ingin melakukan perubahan di data diri. Nah, kalian bisa lakukan itu dengan cara lihat di pojok kanan atas ada nama kalian. Silahkan diklik. Nah, di sini ada dua, ada profil dan rubah password. Kalau kalian mau lihat profil kalian, boleh diklik profil ini ya sekali. Nah, nanti muncul nih data diri, data alamat, status, progresnya udah lengkap semua. Ini yang waktu itu pernah kamu isi pas pengisian pertama data lanjutan ya, gitu. Nah, untuk merubah data password dan lain-lain, silahkan klik di sini lagi. Klik yang menu rubah password. Tampilannya seperti ini. Ditampilkan nama user, username, level ini kalian sebagai apa, kemudian ada email, HP, dan status. Kalau mau melakukan perubahan, klik di sini. Muncul form seperti ini. Nah, nama user boleh dirubah memang bila ada kesalahan. Username sudah tidak bisa dirubah ya. Email, bila memang mau update email, silahkan. Nomor HP pun kalau mau diupdate silahkan. Kalau mau ganti password, ketikkan di sini ya, password barunya. Kalaupun nggak ada password baru, ya nggak apa-apa. Kalau mau rubah yang lainnya aja tanpa password baru, ya tinggal klik save. Tapi kalau memang mau rubah ganti password juga, setelah klik password baru, klik save. Nah,
Nanti setelah kalian memang mengganti password dan save, kalian akan dikembalikan ke halaman depan lagi, ke halaman sebelum login. Kalian harus melakukan login ulang ya dengan password baru kalian. Di kasus ini tidak saya contohkan, tapi konsepnya seperti itu. Oke, kita kembali lagi ke pedoman. Selanjutnya ialah melihat pengumuman dari lembaga. Untuk melihat pengumuman, ini kita coba masuk beranda dulu lagi ya. Nah, untuk melihat pengumuman bisa dilakukan dengan mengklik menu di sini. Menu di main menu, submenunya pengumuman. Silahkan diklik. Mohon maaf, sebentar, ini ada sedikit trouble. Akan saya coba cross check dulu. Ya, mohon maaf. Ternyata tadi ada sedikit error. Error itu ternyata bukan kesalahan sistem, melainkan memang belum ada pengumuman untuk panitia ya. Nah, barusan saya buatkan pengumuman untuk panitia. Sekarang kalau memang diklik pengumuman, nah dia akan muncul tampilan seperti ini. Di sini nantinya panitia dapat melihat bila ada informasi terbaru yang disampaikan oleh lembaga. Nah, kalian diharapkan sering-sering cek menu pengumuman ya. Nanti akan muncul seperti ini kurang lebih. Jadi, tadi ternyata belum ada pengumumannya nih. Untuk pengumuman seperti itu. Silahkan klik menu pengumuman. Kita lanjutkan. Mengajukan proposal dan melihat status permohonan pengajuan. Oke, kita masuk ke inti dari sistem ya, yaitu mengajukan proposal. Untuk mengajukan proposal, kita bisa klik di pengajuan menu proposal. Di sini bisa untuk menginput proposal ataupun pengajuan dana ya, kalau misalnya UKM. Kita klik. Nah, tampilannya akan seperti ini nih. Di sini saya akan coba sedikit jelaskan. Data dana kemahasiswaan, total dankem 30 juta. Maksudnya ialah ini ada total dana yang diberikan lembaga, gelontoran, dankem. Dalam demo ini kita contohkan menggunakan angka 30 juta ya misalnya. Jadi ada dana yang diberikan lembaga ke organisasi untuk kegiatan kemahasiswaan sebesar 30 juta. Di sini juga sama ya artinya ya. Jadi ada dana sebesar 30 juta. Selanjutnya, saya sedikit memberikan tips kepada kalian sebelum membaca ataupun menggunakan menu proposal ini, sebaiknya kalian coba klik button info penggunaan. Nah, nanti di sini ada sedikit ya tips lah untuk kalian terkait tanda atau icon-icon yang ada di menu proposal ini. Silahkan nanti dibaca ya. Nah, di sini kita bisa lihat terdapat satu tabel. Di sini ada menu tambah proposal atau PD. Jadi nanti untuk di tabel sini, ini nanti akan berisi proposal apa saja yang memang telah kita ajukan. Kasusnya kan di sini tadi saya login dengan akun ketua pelaksana tutus ya. Jadi kemungkinan di sini ya akan ada proposal terkait tutus. Gitu. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Nah, saya jelaskan dulu keterangan lagi di bawahnya. Di sini ada total dan keseluruhan 0. Arti dari total pengajuan dan keseluruhan ialah nantinya di angka sini ini akan dikumulatifkan total dari seluruh pengajuan dana kemahasiswaan oleh seluruh panitia. Jadi nanti seluruh panitia mengajukan proposal itu kan kemungkinan ada dankemnya. Nah, itu akan dikumulatif dan masuk ke sini. Jadi kalian bisa tahu bahwa sudah ada pengajuan dankem sebesar berapa sih? Itu. Nah, itu bisa dilihat di sini nih. Di sini ini jadi bisa saja yang sudah disetujui ataupun belum disetujui ya proposalnya ya. Yang berikutnya ialah data terkini terkait posisi dana kemahasiswaan. Total pengajuan dankem disetujui. Kalau yang angka di sini,
di sini akan dikhususkan kumulatif dari semua dankem yang proposalnya telah disetujui saja. Nah, itu angkanya akan ada di sini nih. Jadi misal ada proposal dari banyak acara, misal ada 5 acara yang udah disetujui 2 acara, total dankemnya dari 2 acara itu misalnya 2 juta, ya di sini akan ada 2 juta. Jadi ini kumulatif dari proposal yang mengajukan dankem yang telah disetujui saja. Estimasi sisa dankem ini angka awalnya yaitu angka gelontoran ya. Karena memang belum ada pengajuan yang disetujui, makanya masih sama nih angkanya sesuai angka gelontoran. Nanti misalnya ini udah berubah jadi angkanya tadi kita sebut, misalnya udah disetujui itu ada 2 juta, otomatis di sini berubah menjadi 28 juta. Dan statusnya dankem tersedia karena memang masih tersedia nih nominalnya di sini 28 juta nih. Update terakhir tadi kalau yang disetujuinya masih sudah ada 2 juta ya. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke poin inti, yaitu bagaimana cara menambah proposal. Untuk menambah proposal, silakan klik di sini. Muncul form seperti ini. Silahkan yang pertama pilih proker acara kalian. Karena ini tadi akunnya akun pelaksana tutus. Tutus itu merupakan acara dari BEM berarti ya. Untuk divisi pelaksana dari tutus ialah divisi pendidikan tapi Hima AE. Jadi kita pilih divisi pendidikan Hima AE ya. Karena di bawah dari divisi pendidikan Hima AE. Kita pilih nama kegiatan, tutus, tanggal mulai acara, sesuaikan sama yang di proposal ya. Acara ini akan dimulai kapan? Misalnya akan dimulai di Agustus, Senin, tanggal 9. Oke, kita pilih. Total pengeluaran acara, misalnya tutus ini membutuhkan dana operasional sebesar 3 juta. Kita tulis angka 3 juta. Tulis angkanya saja ya, tidak perlu pakai tanda baca, karena nanti akan otomatis keluar tanda bacanya seperti ini. Jumlah pengajuan dankem. Nah, ketika ada dankem yang diajukan, silakan tulis angkanya. Misalnya, angka yang diajukan dari dankem 1 juta. Jumlah pengajuan dana lembaga. Tidak ada dana lembaga, karena memang sumbernya cuma dari dankem saja ya. Dana lainnya, misalnya ada surplus tahun lalu atau ada pengalihan dari acara lainnya. Nah, ini kalian tulis di sini nih. Kalau memang mau dimanfaatin ya. Kalau memang tidak ada, ya nol. Konsep acara, silahkan tuliskan konsep acara padat, singkat, jelas di sini ya. Dan strategi keuangan kalian bila total pengeluaran acara misalnya ternyata ya masih jauh dari pengajuan dan kemnya karena memang kan pasti ada selisih nih. Acara kalian 3 juta dan kem cuma 1 juta. Berarti kan ada selisih 2 juta ini sumbernya harus dari mana nih? Strategi kalian gimana nih? Nah, coba deskripsikan di sini ya. Di sini saya tulisnya gini dulu aja. Jadi nanti kalian tetap isinya kalau bisa yang ya singkat, padat, jelas ya di sini. Ataupun kalian juga mau nulis misalnya tadi ada pengalihan misalnya ternyata kalian isi nih ya udah terdapat salah satu misalnya strategi strategi keuangan dengan memanfaatkan pengalihan dana acara misalnya acara apa nih ternyata nggak ada acara seminar gitu. Nah itu coba kalian tuliskan aja. Upload proposal yang perlu diingat formatnya harus doc atau docx ya. Silakan pilih filenya, udah. Kemudian data rekening transaksi. Ini penting harus diisi secara benar dan lengkap ya. Karena ini nanti data di sini akan menjadi acuan bagi lembaga khususnya bagian keuangan untuk mentransfer dankem ataupun dana lembaga ke panitia acara. Jadi tulis dengan benar. Misalnya transfer ke siapa atas namanya. Usahakan juga yang rekening yang dicantumkan sini adalah rekening bendahara ya. Jadi jangan jangan orangnya yang tidak dalam struktur kepanitiaan. Jadi at least paling tidak harus di dalam struktur kepanitiaan kalian.
yang menjadi tempat untuk pentransferan dana. Atau lebih disarankan lagi bendahara saja, ya. Nama banknya tulis lengkap, misalnya ada syariah atau enggak, dituliskan, kemudian nomor rekening juga. Pastikan sekali lagi semua sudah terisi dengan benar sesuai proposal ya. Apalagi data rekening transaksi harus benar, jangan sampai salah. Kalau sudah, silakan klik save. Sukses, data berhasil disimpan. Nah, kalau kita perhatikan sekarang, di data pengajuan proposal di tabel ini, sekarang muncul nih data yang memang sudah kita input barusan. Ya, sudah muncul nih. Di sini dikasih tahu kode transaksi ini adalah kode proposal ya yang di generate oleh sistem. Jadi nanti ini kode proposal ini ya menjadi acuan untuk ya nanti tracking di dalam sistem ya. Jadi bisa kelihatan nih data yang kita input tadi BEM, divisi, tutus, tuan acara sekian, sekian, tanggal acara sekian. Nah, di sini komisi 2 ada label komisi 2 maksudnya ialah karena setiap proposal diinput ke sistem akan terlebih dahulu di cross check oleh komisi 2. Makanya di sini ditampilkan label komisi 2 di mana ternyata masih dicek. Ya karena kita baru saja menginput ya. Nantinya komisi 2 harus melakukan verifikasi nih. Kalau memang sudah setuju nanti di sini akan berubah menjadi oke. Kalau memang komisi 2 sudah menyetujui. Terus untuk label verifikasi proses cek untuk ini merupakan status status terkait pengawas lainnya. Misalnya dari lembaga ada kemahasiswaan, keuangan, akademik, kemudian ada keorganisasian, ada BLM, BEM, ataupun mungkin divisi yang menaungi seperti HIMAE atau HIMAKP, LDF. Nah, di sini nih kelihatannya nih. Jadi kalau memang proposalnya ini statusnya yang Kom 2 udah oke, verifikasinya sudah oke juga, disetujui verifikasinya, maka dari itu proposal kalian berarti sudah disetujui nih dan nanti akan dananya dicairkan. Tapi misalnya nih, kalian pengen lihat lagi dari proposal kalian nih yang udah diupload buktinya. Nah, itu bisa diklik di sini nih. Nanti dia akan mengeluarkan nih file-file yang kamu udah upload pada saat mengisi tambah proposal tadi. Ataupun kalian mau lihat data detail dari form yang udah kalian input. Nah, itu kalian bisa juga di sini nih, di action, di logo ini, silahkan diklik sekali. Nah, di sini akan muncul data lengkap terkait proposal kamu. Yaitu ada data utama seperti ini. Muncul siapa, kemudian HP penanggung jawab, jumlah pengeluaran dan dana lembaganya, keterangannya. Itu di tab data utama. Untuk data keuangan tabnya diklik, nah muncul ini mana tadi yang kita input nomor tujuan rekening kalau memang dan kemnya ataupun dana lembaganya disetujui ya akan transfer ke sini. Yang ketiga, ya ada tab status persetujuan. Nah, di sini kalau kita klik, di sini kita bisa lihat nih status persetujuan dari para pengawas. Yaitu yang pertama ada bagian dari lembaga nih ya, ada keuangan, akademik, kemahasiswaan. Kemudian bagian kedua ada dari organisasi kemahasiswaan, misalnya BLM, BEM. Kalau acara ini kan tadi dibawahi oleh HIMAE ya, makanya persetujuan HIMAE juga diperlukan. Nah, di sini muncul nih HIMAE. Mungkin ada kasus nanti acara itu di bawah divisi HIMAKP. Yang di sini yang muncul HIMAKP, tapi bukan HIMAE-nya hilang ya, karena memang ya menyesuaikan dengan prokernya itu di bawah siapa, di divisi siapa gitu. Kalaupun memang acaranya di bawah LDF, ya di sini yang muncul LDF nanti. Nah, di sini juga ada nomor teleponnya ketika kalian mau konsultasi offline untuk terkait proposal kalian atau LPJ kalian, kalian juga bisa kontak di nomor yang tercantum di sini. Seperti itu ya. Jadi ini harus kalian perhatikan nih. Kalau memang semuanya udah disetujui, berarti memang proposal kalian tinggal tunggu untuk ditransfer nih dananya biar cair. Tapi kalau memang masih ada yang proses cek, coba kalian bisa hubungi divisi tersebut untuk mengkonfirmasi kenapa proposalnya masih belum disetujui atau hal lainnya. Silakan langsung kontak
melalui nomor telepon yang tersedia. Satu hal lagi yang perlu diperhatikan, untuk khusus proposal, selain ada 3 tab ini, nantinya akan ada satu tab lagi, yaitu tab keempat di sini, terkait data transfer. Namun di sini belum muncul. Sebagai intro saya sampaikan bahwa nantinya ketika memang proposal kamu udah disetujui oleh seluruh pengawas, otomatis bagian keuangan lembaga akan mentransfer dana ke kalian, ke panitia. Nah, ketika memang lembaga bagian keuangan sudah mentransfer dana, di sini baru akan muncul satu tab baru nih, namanya data transfer. Nah, nanti di sini kalian bisa klik dan kalian bisa lihat bukti transfer dari lembaga. Nantinya silakan di-download ya bukti bayar itu, maaf bukti transfer itu untuk dicantumkan di LPJ. Jadi untuk bukti transfer akan bisa diakses di bagian proposal. Proposal nih, misalnya kita ulang ya, proposal, kemudian kita cek di detail, nah akan muncul di sini. Begitu ya. Jadi nanti akan muncul di sini tab keempat data transfer dan di situ kalian bisa download bukti transfer dari lembaga yang untuk diupload ke LPJ nantinya atau diisi ke dalam LPJ. Oke, seperti itu untuk proposal. Kita lanjut lagi ya, sesuai pedoman. Mengajukan LPJ dan melihat status permohonan pengajuan. Oke. Untuk LPJ sendiri bisa diakses di menu pengajuan LPJ atau LPD di sini. Silakan diklik. Nantinya akan muncul tampilan seperti ini. Di sini ada menu untuk mencari data proposal, di bawahnya ada tabel data pengajuan LPJ. Karena memang kita belum pernah mengajukan LPJ, jadi memang masih kosong ya. Di sini juga ada info penggunaan, silahkan diklik. Nah, tahapan untuk mengajukan LPJ yaitu dengan cara kalian klik di cari data proposal ini ya. Silahkan klik. Di sini nanti akan dimunculkan seluruh data proposal nih. Nah, kalian bisa pilih sesuai proposal mana yang memang kalian mau masukkan LPJ-nya. Gitu ya. Jadi konsepnya kalian cari proposal yang mana. Kalau sudah, misalnya, oh iya yang saya mau ajukan yang tutus ini. Ya silahkan dipilih yang sesuai, terus kemudian klik. Kalau sudah, bisa kita klik cari. Nanti akan tampilannya seperti ini berubah. Diberitahukan nih ada info nih tutus. Ini ada kode dari proposalnya untuk tutus ini. Kemudian ada info LPJ belum diinput untuk proposal ini. Detail dari proposal bisa dilihat seperti ini nih. Detail proposalnya. Nah, sekarang kita mau masukin LPJ nih untuk proposal ini. Karena setiap proposal itu akan diikuti oleh pertanggungjawaban atau LPJ. Jadi, kita coba sekarang masukkan LPJ untuk proposal ini dengan cara klik di sini, tambah LPJ atau LPD. Muncul form seperti ini, silahkan kita isi. Di-input data yang sesuai dengan proker atau acara. Jadi ini di-input dengan data-data yang ada di LPJ yang memang sudah terjadi ya, yang real terjadi. Kalau untuk proker di pelaksana nama kegiatan ini sudah otomatis by system. Nah, tanggal mulai acara ini diisi lagi sesuai yang terjadi ya. Misalnya kemarin tanggal 21 Desember. Ternyata realnya kejadiannya di 23 Desember. Ya tulislah di sini angka sesuai LPJ yang realita ya. Jadi misalnya di sini diisinya taruhlah 23. Tadi Desember dulu jangan salah bulan dan tahunnya ya. Misalnya jadi 23 Desember. Realisasi pengeluaran acara misalnya kita ingat bahwa pengeluarannya itu berapa ya tadi misalnya 3 juta taruhlah di proposal. Ternyata realnya pengeluaran itu menjadi 4,5 juta. Ya kita tulis di sini 4,5 juta. Realisasi jumlah penerimaan dankem. Misalnya diajukan di proposal itu 1 juta, tapi ternyata dikasih cuma 500.000 dari lembaga. Ya udah 500.000 tulis. Dana lembaga silakan ditulis juga kalau memang ada.
realisasi jumlah penggunaan surplus tahun lalu. Nah, kalau memang di proposal kemarin kita pakai dana pengalihan ataupun dana surplus di dan benar-benar kita pakai ya kita tuliskan di sini nih. Berapa sih dana yang waktu itu jadinya kita ambil? Apakah memang benar-benar angkanya masih sama yang di proposal atau enggak? Gitu. Di sini misalnya angkanya kita tulis ternyata jadi surplusnya kita pakai 400.000 misalnya. Status sisa pendanaan. Nah, di sini dipilih dana habis, surplus atau defisit. Jadi dari pengeluaran sudah dikalkulasi dengan semua pemasukan juga dihitung ternyata dana habis nih ya. Kita pilih dana habis. Misalnya ya. Terus jumlah sisa pendanaan ini bila dana habis tulis angka 0 saja. Berarti sini kita tulis angka 0. Tapi kalau misalnya dananya surplus, ya di sini kita tulis surplusnya berapa sih? Misalnya 60.000. Oke. Tapi kalau misalnya kasusnya defisit, yang perlu diperhatikan bila defisit tulis simbol minus sebelum angka. Jadi ketika memang kita defisit, di sini kita harus tulis angka minus sebelum angka. Misalnya jadi minus, taruhlah defisitnya 100.000. Kita tulis kayak gini ya. Ingat, jangan sampai salah. Kalau emang minus atau enggak, itu harus pakai icon tanda simbol minus di depan angka ya. Misalnya, taruhlah ini kita anggap defisit saja. Nah, evaluasi acara, silakan isi secara singkat pada jelas juga di sini. Misalnya acara banyak kekurangan di apa, terus mungkin ada apa lagi nih, keuangan kurang karena ada biaya terduga apa gitu. Nah, kalian isi di sini ya. Kemudian pilih file LPJ. LPJ sama ya, formatnya harus doc atau docx. Kita pilih. Kalau sudah dikonfirmasi lagi nih, semuanya diperhatikan secara baik, apakah sudah benar atau belum, jangan sampai ada yang salah. Kemudian save. Sukses, data berhasil disimpan. Nah, sekarang ada notif LPJ sudah diinput proposal ini. Untuk mengecek untuk mengecek LPJ tadi yang udah kita input, klik lagi menu LPJ. Di sini sekarang sudah terisi nih dengan data yang tadi yang sudah kita input di form. Sini ada keterangan-keterangan, ada status komisi 2 juga, ada status verifikasi juga. Konsepnya sama ya kayak tadi proposal ya. Kemudian ada bukti juga file yang kita upload tadi. Nah, di sini juga ada detail. Detail bisa diklik. Nah, di sini ada data utama, juga ada status persetujuannya yang bisa kita cek. Hampir mirip sama proposal tadi ya. Oke, kita kembali ke sini. Nah, bila ada kasus kalian mau menghapus karena ada kesalahan dari pelaporan LPJ ataupun proposal nih. Misalnya di LPJ ini dulu ya. Misalnya kalian sudah menginput tapi kok oh iya ada keinget ada yang salah nih atau mungkin ada yang typo di sini. Kalian bisa menghapus uh, apa yang udah kalian input selama memang proposal ataupun LPJ itu belum statusnya berubah nih ya. Statusnya belum berubah di verifikasi ini nih. Yang verifikasi oleh pengawas lainnya nih. Kalau memang statusnya masih proses cek, kalian masih bisa delete. Tapi kalau memang verifikasi ini sudah disetujui statusnya, tombol ini akan hilang dan kalian nggak bisa delete lagi. Jadi kalau memang ada kesalahan, segera lakukan penghapusan dan menginput ulang. Yaitu penghapusan dengan cara klik di sini. Akan menghapus data ini, Anda dikonfirmasi ulang. Kalau iya, oke. Nah, akan terhapus. Setelah terhapus, silakan ulangi lagi prosesnya ya untuk menginput LPJ yang benar. Begitu pula dengan proposal nih. Proposal juga gitu ya. Verifikasi ini selama masih proses cek masih bisa dihapus, tapi kalau udah berubah disetujui, tombol ini akan menghilang dan tidak bisa di-delete. Kalau mau di-delete, silahkan klik sini juga, klik OK. Nah, kalau sudah ya tinggal tambah proposal lagi di input yang benar. Seperti itu. Kita kembali ke domain. Oke, jadi untuk pengajuan proposal dan LPJ konsepnya seperti itu ya. Sudah, seperti itu saja. Nanti bisa kalian praktekkan langsung. Yang terakhir adalah logout. Untuk
kalian ketika memang sudah selesai ini menggunakan sistem, diharuskan untuk selalu melakukan logout ya dari website. Jangan hanya menutup browser saja, tapi harus logout. Dengan cara klik di nama sini, nama kalian di pojok kanan atas, klik menu logout. Oke. Nah, nanti kalian akan masuk ke halaman depan dari website Idancam. Jadi begitu cara untuk logout. Mungkin untuk panduan teknis terkait umum dan akses panitia cukup sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila masih ada yang mau ditanya atau mungkin masih ada yang ragu, silahkan chat ke admin ataupun kalian coba baca lagi ya di menu sini nih di info sistem. Kalian pahami lagi, silahkan dibaca di info sistem ini. Nanti akan ada tanda-tanda juga nih kalau memang diperbarui informasi panduannya kapan atau seperti apa. Karena mungkin sistem kan akan mengupdate terus ya sesuai sama kebutuhan. Jadi kalian sering-sering nih buka menu info sistem untuk melihat ada update apa di sistem. Ya, cukup sampai di sini. Terima kasih. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.